Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Yudi Sutanto, MKOM yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi sejarah perkembangan komputer, mulai dari penemuan awal hingga era modern yang didominasi oleh kecerdasan buatan. Kita akan melihat bagaimana teknologi komputer telah berevolusi dan membentuk dunia kita saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nanda Noval Arif Wicaksono dengan NIM 2315387. Mari kita mulai perjalanan kita dari generasi pertama komputer. Pada era ini, komputer masih sangat besar dan menggunakan ribuan tabung vakum. ENIAC salah satu contoh komputer generasi pertama. Digunakan untuk menghitung tabel artileri. Selanjutnya, transistor yang lebih kecil dan efisien menggantikan tabung vakum pada generasi kedua. Hal ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran juga mulai diperkenalkan pada era ini. Dengan ditemukannya sirkuit terpadu, ribuan transistor yang dipadatkan dalam satu chip, hal ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih handal. Sistem operasi seperti Unix juga mulai dikembangkan pada generasi ini. Selanjutnya, generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor yang mengintegrasikan seluruh unit pemrosesan sentral ke dalam satu chip. Hal ini memungkinkan terciptanya personal komputer yang dapat digunakan oleh individu. Internet juga mulai berkembang pesat pada era ini. Selanjutnya, kita telah membahas sejarah panjang perkembangan komputer dari tabung vakum hingga mikroprosesor. Namun, generasi kelima membawa kita ke era yang benar-benar baru, yaitu era kecerdasan buatan. Bayangkan komputer yang dapat belajar, berpikir, dan bahkan berkreasi seperti manusia. Itulah yang menjadi tujuan utama dari generasi kelima. Dengan memanfaatkan kekuatan komputasi paralel dan jaringan neural, kita dapat menciptakan sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang sangat kompleks, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, dan bahkan mengendarai mobil. Salah satu contoh penerapan AI yang paling menonjol adalah sistem pakar. Sistem ini dapat meniru pengetahuan dan kemampuan seorang ahli dalam bidang tertentu, seperti medis atau hukum. Selain itu, kita juga melihat perkembangan robot cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks, seperti perakitan produk atau memberikan perawatan kepada pasien. Setelah membahas generasi-generasi komputer, mari kita beralih ke perkembangan arsitektur komputer. Arsitektur von Neumann adalah yang paling umum digunakan, namun arsitektur Harvard memiliki keunggulan dalam aplikasi tertentu. Arsitektur pipeline dan multicore merupakan inovasi yang memungkinkan komputer modern menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu perkembangan teknologi paling menarik saat ini. AI memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan bahkan membuat keputusan sendiri. Kita akan membahas berbagai jenis AI, sejarah, perkembangannya, hingga dampak terhadap kehidupan kita. AI telah mengubah cara hidup dan bekerja, mulai dari pengenalan wajah di smartphone hingga mobil yang bisa mengemudi sendiri. AI telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan AI yang menarik. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, kita juga harus menyadari tantangan dan risiko yang menyertainya. Bias dalam algoritma, privasi data, dan ancaman terhadap keamanan manusia adalah beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan AI. Evolusi komputer telah membawa kita ke era yang sangat menarik, di mana kecerdasan buatan memainkan peran yang sangat penting. Kita perlu mempersiapkan diri untuk
menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AI. Pengembangan AI bertanggung jawab dan etis adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.